Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum وصار على نهجهم واقتفى أثارهم إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala muliakan dimanapun kita berada. Yang pertama, sebagai seorang muslim kita tak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Karena setiap saat Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita sekalian berbagai nikmat karunia-Nya, rahmat dan taufiknya. Kita bersyukur Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim yang menjalani kehidupan ini dengan petunjuk yang Allah turunkan kepada manusia yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Kita berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW untuk mencapai tujuan daripada kehidupan yang sesungguhnya yang diinginkan oleh setiap manusia, yaitu mencapai kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sukses menurut pandangan Al-Quran dan Al-Hadith. Sukses di dunia tidak hanya seseorang itu dinyatakan berhasil dari segi keberhasilannya untuk menjadi orang yang kaya atau menjadi seorang pejabat atau menjadi seorang tokoh yang populer, tapi sukses dalam pandangan Al-Quran bagaimana mengimplementasikan, mempraktekkan akhlak-akhlak yang mulia, yang tentunya dari akhlak-akhlak mulia tersebut akan lahir generasi yang memiliki akhlak yang mulia, sehingga keberkahan dan kebaikan negeri itu akan senantiasa terlimpahkan. Karena sesungguhnya tidak dikatakan suatu negeri dan suatu bangsa itu telah mencapai puncak keberhasilan meskipun ia telah mencapai kemajuan di berbagai bidang, baik itu ekonominya, baik itu pendidikannya, baik itu hukumnya, ataupun lain sebagainya, kalau dia tidak memiliki budi pekerti, akhlak yang tercermin dalam kehidupan yang adil, dalam kehidupan yang sentosa, yang sejahtera, yang mampu memberikan hak kepada setiap orang yang memilikinya. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini mari kita merenungkan Al-Quranul Karim, bagaimana ketika ia menuangkan kepada kita sekalian satu pemikiran, satu petunjuk, satu pedoman yang sempurna mengenai tugas kita untuk menyiapkan generasi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang menjadi output dari sebuah pendidikan akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang melimpah di sebuah negeri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami pasti akan membukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan langit dan bumi. Jadi kuncinya bagaimana suatu bangsa, suatu negeri, penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan pedoman yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Ia tidak
tertarik atau ia tidak lagi melirik kepada pedoman di luar yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi ia mencukupkan dirinya dengan pedoman dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam menanamkan pendidikan, nilai-nilai budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Ia akan melahirkan satu bangsa yang senantiasa menjadikan iman dan takwa sebagai barometer kehidupan yang sukses, sebagai ukuran puncak daripada sebuah cita-cita besar dari sebuah negeri yang diimpikan oleh setiap manusia. Pada sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat tersebut, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, bahwa output daripada iman dan takwa yang merupakan bukti keberhasilan sebuah pendidikan akan melahirkan keberkahan-keberkahan, akan melahirkan keberhasilan-keberhasilan, keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan, baik bagi negeri itu maupun bagi negeri yang lainnya. Hari ini kita merasakan serta mengalami satu kendala, satu problem yang cukup besar, krisis di antara krisis yang sangat penting untuk kita sadari bersama bahwa ini merupakan sebuah masalah yang harus kita pecahkan, adalah krisis tentang akhlak yang mulia. Bahwa krisis akhlak yang mulia tercermin dari buruknya perilaku bangsa, buruknya perilaku masyarakat, dan itu bisa kita lihat dimulai dari tingkat yang paling kecil hingga sampai kepada kalangan para pejabat. Oleh karena itulah, bagaimana mungkin kita akan menaruh harapan kepada mereka-mereka yang diamanahi tugas serta tanggung jawab besar untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik, yang sesuai dengan harapan semua kita, kalau seandainya kita menyaksikan tingkah laku, perilaku, akhlak yang buruk yang dipertontonkan oleh para pemangku jabatan, oleh para penguasa. Bagaimana mungkin kita kemudian akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang melimpah, keberkahan-keberkahan, keberhasilan-keberhasilan dalam berbagai bidang dalam sebuah kehidupan negeri kita ini, kalau seandainya kita tidak memecahkan masalah yang sangat pokok ini, masalah yang sangat mendasar, yang merupakan barometer baik buruknya suatu negeri. Maka suatu negeri itu akan menjadi baik ataupun buruk bergantung kepada sejauh mana mereka memberi perhatian yang serius terhadap upaya perbaikan akhlak dan moralitas. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin merenungkan, Allah memuji akhlak yang mulia yang menjadi kepribadian utuh dari seorang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan memuji Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Akhlak yang sangat agung inilah yang membawa dampak keberhasilan dan kesuksesan yang telah disampaikan dan dirasakan oleh seluruh manusia, terutama adalah penduduk Mekah. Dari sinilah Rasulullah SAW mendapatkan satu kepercayaan yang sangat penting dari kaumnya, sehingga semua mengakui akan kejujuran, mengakui akan kredibilitas yang dimiliki dan selalu menjadi sifat dan karakter yang begitu kuat dan kokoh dari seorang pribadi Nabi kita Muhammad SAW.
sampai kepada musuh-musuh beliau sendiri, sampai kepada lawan-lawan dakwahnya. Ia membenci ketika Islam itu diterima oleh banyak kalangan, terutama kalangan budak dan rakyat biasa. Mereka semua mengakui akan kredibilitas dan kejujuran. Ia menjadi pribadi khas seorang Rasul Muhammad SAW. Hal ini digambarkan dalam satu peristiwa saat Rasulullah SAW telah melaksanakan dakwah secara rahasia selama 3 tahun. Beliau mendapatkan perintah baru, tugas yang lebih berat, yaitu menyampaikan amanah dakwah Islam secara terbuka. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil jahilin." Maka laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Seketika Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu untuk menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan dan terbuka, beliau kemudian naik ke Bukit Safa dan mengumpulkan penduduk Mekah. Maka di antara mereka ada yang rakyat kecil dan tokoh-tokoh maupun para pemuka Quraisy. Ketika semua mereka telah berkumpul di pagi hari, Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka satu pertanyaan yang membuktikan tentang puncak akhlak mulia, kejujuran, kredibilitas yang melekat dalam diri pribadi Rasulullah SAW. Saat itu beliau bertanya kepada mereka, "Wahai seluruh pemuka Quraisy, wahai seluruh orang-orang Quraisy, seandainya aku beritahukan kepada kalian bahwa akan ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian dari balik bukit ini, apa kalian percaya terhadap omonganku?" Terhadap pertanyaan ini mereka semua menjawab, "Kami percaya. Kami tidak pernah mendapati dirimu sebagai seorang pendusta." Jawaban ini mencerminkan tentang puncak daripada akhlak yang mulia, yaitu seorang Rasulullah yang penuh amanah, yang penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sampai-sampai diakui oleh orang-orang yang membenci beliau, oleh para tokoh yang menghalang-halangi orang-orang, para sahabat untuk menjadi pengikut Rasulullah SAW. Hal itu membuktikan bahwa pentingnya output dari sebuah pendidikan yang mesti menjadi cita-cita leluhur sebuah negeri. Bagaimana lahirnya generasi yang memiliki akhlak yang mulia, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan serta keyakinan yang kokoh. Ia menjadi fondasi penting dalam mempertahankan negeri hidup dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itulah pendidikan dalam perspektif ajaran Islam tidak hanya upaya-upaya para tenaga pendidik, para guru untuk mentransformasi ilmu pengetahuan kepada para murid, kepada para peserta maupun kepada para santri di pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh negeri ini. Pendidikan tidak hanya terbatas pada bagaimana guru memberikan tugas dan tanggung jawab untuk diselesaikan dan dituntaskan oleh para peserta didik, tapi bagaimana upaya
para guru, para tenaga pendidik, para ustadz untuk merumuskan kurikulum pendidikan yang akan melahirkan para peserta didik yang memiliki akhlak yang mulia, yang merupakan kompetensi dasar serta tujuan pokok yang sangat penting dari sebuah pendidikan Islam. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menitipkan pesan moral yang layak untuk kita renungkan bersama dalam salah satu surah, yaitu surah Luqman. Dan dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seorang hamba yang diberikan hikmah, sehingga hamba tersebut yang diberikan hikmah ini memberikan inspirasi dan kekuatan akhlak kepada semua yang membaca surah ini. Maka mari kita jadikan kurikulum pendidikan kita, tujuan dan output yang ingin kita capai dalam upaya mendidik, membina, serta mengayomi para peserta didik, para murid dan para santri kita dalam semua institusi pendidikan, baik yang formal maupun yang non-formal, yaitu melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Bagaimana Luqmanul Hakim diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada Luqmanul Hakim adalah hikmah untuk menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Di dalam surah yang ke-31 ini, tepatnya Allah mengawali pada ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah." Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmah, bersyukurlah engkau kepada Allah. Hikmah artinya adalah kebaikan yang melimpah. Apapun yang diucapkan oleh seorang Luqmanul Hakim mengandung kebaikan yang melimpah, mengandung satu pelajaran yang sangat penting yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Bersyukurlah engkau kepada Allah. Maka tugas seorang pendidik atau seorang guru atau seorang ustadz adalah bagaimana melahirkan para peserta didik maupun para santri yang pandai bersyukur terhadap semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang pertama yang menjadi fokus tujuan untuk kita tanamkan dalam diri para peserta didik kita, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur di sini tidak hanya berarti sempit, yaitu bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat makan, nikmat minum, nikmat kesehatan, tapi memiliki hubungan sesuai dengan konteks peran dan tugas kita sebagai seorang pendidik, mensyukuri nikmat pendidikan, mensyukuri nikmat ilmu pengetahuan yang Allah mudahkan baik kepada kita sebagai seorang guru maupun kemudahan untuk menerima ilmu pengetahuan sebagai seorang murid maupun santri. Karena betapa banyak kemudian manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan akal yang tidak normal. Ujian-ujian tersebut membuat kita kemudian bersyukur betapa nikmat berupa akal yang sehat, pikiran yang jernih, merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia.
Terlebih ketika kemudian pikiran dan akal yang jernih tersebut kita gunakan untuk menerima ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah yang menjadi dasar pemikiran betapa nikmat akal yang sehat serta pikiran yang jernih yang sangat berpengaruh ketika menerima suatu pelajaran Al-Quran Al-Karim. Kemudian menyebutkan dalam banyak ujung ayat seperti dalam firman-Nya, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, la'allakum ta'qilun, in kuntum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Banyak ujung-ujung ayat dan Al-Quran yang kita temukan mengajak manusia untuk berpikir. Pada ayat-ayat tersebut Allah bertanya kepada kita, apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak mau menggunakan akal pikiran kalian? Apakah kalian tidak mau menggunakan logika sehat yang Allah anugerahkan kepada kalian? Maka dengan mensyukuri nikmat berupa akal yang sehat, pikiran yang jernih, ini akan menanamkan kepada para peserta didik maupun para santri pentingnya menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur dalam konteks dunia pendidikan, mensyukuri nikmat ilmu pengetahuan, mensyukuri nikmat akal dan pikiran yang menjadi media untuk menerima ilmu pengetahuan yang diperlukan dan dibutuhkan oleh setiap manusia. Betapa banyak kemudian orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat akal yang sehat hingga mereka tidak mampu lagi untuk belajar secara layak, tidak lagi mampu menggunakan pikiran mereka untuk menerima pelajaran-pelajaran atau untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan sebagaimana layaknya kemudahan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Sehingga kita kemudian melihat ada orang-orang yang akalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah ruahkan akal yang sehat, pikiran yang jernih kepada kita untuk kemudian kita menggunakannya menerima pelajaran sebagai media untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta nasihat-nasihat yang sangat berharga, menjadikan kita kemudian menjadi hamba Allah yang bersyukur bahwa betapa banyak kemudian nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, tidak hanya sebatas nikmat berupa materi, harta benda, makanan, minuman, tempat tinggal, maupun kendaraan yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi nikmat yang menjadi dasar dan pijakan semua capaian-capaian yang berhasil diwujudkan oleh manusia justru berasal daripada nikmat akal yang sehat, pikiran yang jernih, ia menjadi media masuknya ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia. Kemudian mereka berhasil merealisasikan dan mewujudkan kemajuan demi kemajuan. Karena itulah Rasulullah SAW berpesan kepada kita semuanya, terutama pesan ini disampaikan dalam konteks pembicaraan kita tentang dunia pendidikan Islam, disampaikan kepada para murid maupun kepada para santri dalam pesan yang penuh dengan hikmah, dalam pesan yang syarat dengan pelajaran berharga dan layak untuk kita jadikan sebagai bahan renungan dan muhasabah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika
alla tazdiru ni'mat rabbikum. Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang ada di atas kalian. Hal itu agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dilimpahkannya kepada kalian. Rasulullah SAW memberikan kunci untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melihat orang-orang yang keadaan mereka ada di bawah kita, yang kehidupan mereka jauh lebih susah dan sulit dibanding kehidupan yang kita rasakan di hari ini. Manakala kita kemudian merasakan ada satu kesulitan, ada satu kekurangan, mungkin ada saudara kita yang merasakan kekurangan dan kesulitan yang jauh lebih dalam lagi, yang jauh lebih berat lagi daripada kesusahan serta kesulitan yang kita rasakan. Dalam konteks dunia pendidikan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menanamkan rasa syukur itu kepada murid-murid kita, kepada para santri kita. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan nikmat untuk mengenyam dunia pendidikan. Banyak orang yang kemudian putus sekolah. Banyak kemudian orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan sebagaimana layaknya kita yang hari ini mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan, bahkan tidak hanya tamat SMA, bahkan kita sampai pada puncak gelar S3, bahkan guru besar. Bukankah itu adalah nikmat yang sangat besar? Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengulang-ulang, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan, wahai manusia dan jin? Hidup kita ini penuh dengan nikmat. Satu demi satu kita renungkan sesuai dengan tugas kita, maka kita akan menemukan kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah limpahkan kepada kita jauh lebih banyak daripada kesulitan yang Allah ujikan kepada kita. Bahkan dalam kesulitan, dalam kesusahan itu sendiri, di baliknya